Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala habibikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang akur jamnya yang mana ini? Itu jam 7.30. Iya, saya juga nggak pakai jam Bapak Ibu. Karena perasaan saya beli jam tuh mahal. Saya lebih suka beli HP karena terkesan murah. Beli kayak gini 1.200.000 sudah ada jamnya kan, sudah ada kalkulatornya, sudah ada kameranya, sudah ada GPS-nya. Bayangkan kalau beli satu-satu tuh, jam satu, kalkulator satu, apalagi kamera satu, sudah berapa itu Pak? Ini jam 7. Oh yang ini berarti jam 9, jam 9:30. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati, ini ada Pak Kua nih, nyempil di sana Pak Kua nih. Mriki lho Pak Kua. Kita ngomong sama orang zuhud ini payah, suruh maju payah dia. Pak Pengulu beserta perangkatnya tadi disebut semuanya datang. Pak Kadus datang, Pak RK datang, Pak RT datang. Saya nggak kenal semuanya. Paling paling yang saya kenal cuma Kang Mar Ali, Pak Kadus karena sering ketemu soal ikan, karena dia sarjana ikan. Kemudian ada para alim ulama. Saya yakin ini di sini semua ada alim ulamanya Pak. Tapi biasa ustadz itu tukar-tukar kayak gitu Pak. Saya ini dayun nggak dipakai. Yang dipakai dayun itu Kang Imam Mustafa ini loh Pak. Pergi ke dayun ceramah dia, saya nggak saya pakai. Ya kayak gitu. Saya ini punya pondok, nggak pernah saya ceramah di pondok. Kok di sini pakai? Ya aneh, orang berhubung baru itu. Ya tukar-tukar. Maksudnya saya yakin di sini para alim ulama juga banyak. Biasanya ceramahnya di luar, saya ke sini ya tukar-tukar kayak gitu, ganti-ganti selera. Ya Kang Imam. Besok Kang Imam ke pondok kami berarti besok. Takmir masjid, terutama ini bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang hadir pada malam ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Duduk majelis ilmu ini Bapak Ibu, Imam Nawawi itu mengkisahkan dalam kitab Tanqihul Qaul, siapa yang duduk di majelis ilmu walaupun dia nggak paham Pak, la taktub harfan wala qalaman, nggak nulis satu huruf pun, yang nggak bawa pulpen pelongo kayak itu, yang nggak paham pelongo komplong kan ada gitu kan, wirid yasin 6 tahun gitu-gitu aja ilmunya ada kan, wirid yasin 6 tahun kayak gitu nggak tambah komplong. Itu kata Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu menyebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, itu masih lebih bagus daripada kita ini membebaskan 1.000 budak. Membebaskan 1.000 budak itu duduknya Pak ya kayak gini nih. Kita duduk di majelis ilmu itu meskipun nggak memula taktub harfan wala qalaman khairul laka min unuki min alfi rukbah. Nah, itu hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Itu nasihatnya Rasul dari Ibnu Mas'ud. Insya Allah yang kayak gini Pak, nggak apa-apa ngaji nggak paham duduk bareng tuh malah bagus. Nggak paham duduk kan hebat itu kan. Kalau yang paham duduk oke lah. Ini nggak paham duduk kan sudah bagus itu.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama kita ucap kalimat alhamdulillah. Bareng-bareng Bu, alhamdulillah. Jelas apa ora iki? Jelas iki. Jelas Bu. Kalau nggak jelas kita nggak usah pakai mic, Ibu maju saja. Jelas nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalimat ini Bu, kalau kita pahami betul, ini kalimat yang nanti ditenteng-tenteng oleh Allah di hadapan para malaikat. Memang pamer. Allah itu memang betul-betul pamer Pak, bagi orang-orang yang menyebut tahmid, alhamdulillah, hamdalah, tapi dia paham betul Pak. Allah tuh bilang gini, malaikat, delok Rene. Tengok sini. Hamadani abdi. Malaikat tengok ini, hambaku ini memuji aku. Ini kalimat kayak gini nih. Dengan syarat kita betul-betul paham makna alhamdulillah. Insya Allah Pak. Bukan cuma mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah bukan begitu Pak, tapi dia paham betul. Ibu, kalau ibu punya suami ganteng, putih, kaya, jabatannya tinggi, mobilnya bagus, kebunnya banyak, kira-kira ibu nyebut apa pada suami itu? Kok bengong? Ustadz, bojoku ora kaya ngono. Iya tahu saya. Suami ibu nggak kayak gitu tahu saya. Saya tahu suami ibu hitam, jelek, kurus, kering, cuma rokokan aja tahu saya. Umpama. Urip meneh yang ini kayak. Kan suami ibu nih kan. Ya kayak itulah contohnya, suami ibu kaya. Kemudian putih macam perut ikan patin. Apalagi mobilnya bagus, rumahnya besar, jabatannya bagus. Kira-kira ibu nyebut apa pada suami itu? Apa Bu? Suami kaya? Enggak, dia bukan cuma kaya, tapi juga jabatannya bagus. Ganteng? Bukan cuma ganteng. Apalagi? Pintar? Bukan cuma pintar. Kira-kira nyebut apa Bu? Suami ibu itu? Paling punya nyebut suami luar biasa gitu kan, luar biasa kayak gitu kan. Jadi kalimat tahmid itu Bapak Ibu, kalau kita sudah dapat rezeki banyak nggak dapat dihitung ya kayak gitu. Jadi kita nyebut satu-satu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi yang lepas cuma kalimat apa? Alhamdulillah, ya kayak gitu saja, alhamdulillah. Saking nggak bisa ngitungnya kita Bapak Ibu, ya cuma kayak gitu. Kan Bapak gitu juga punya istri cantik, solehah, taat pada suami, masaknya enak, punya berarti kira-kira apa Pak Bungulu? Alhamdulillah. Istri Pak Bungulu kayak gitu? Oh enggak. Enggak ada Pak, enggak ada. Kalaupun ada enggak mau sama Pak Bungulu. Kalaupun ada enggak mau. Untung aja enggak ada Pak. Kalaupun ada enggak sama Pak Bungulu, banyak yang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini Isra Mi'raj. Biasanya Pak kalau Isra Mi'raj itu kan kita bulan Rajab itu ya. Ini udah nggak bulan Rajab Kak ya? Kayak ini udah Sya'ban ya. Nggak apa-apa lah, Sya'ban rasa Isra Mi'raj, rasa Rajaban. Tapi begini, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya Isra Mi'raj itu Bapak Ibu tanggalnya juga nggak ada yang pasti. Ada yang bilang 27 Rajab. Itu yang sering kita pakai itu. Ada yang bilang 27 Rabiul Awal. Ada juga yang bulan Dzulqa'dah. Ada juga yang bulan Sya'ban. Ada juga. Tanggalnya nggak ada yang pas Pak. Yang kita pegang biasanya yang 27 Rajab yang kita pegang. Yang betul yang mana Ustaz? Yang nggak tahu. Yang nggak tahu. Yang paling tahu siapa? Nggak tahu juga. Pokoknya semua ahli sejarah ngomong kayak gitu. Abu Bakar saja kalau masih hidup Pak, ditanya Abu Bakar, kan dia tahu itu. Kira-kira Rajaban itu, Isra Mi'raj tuh kira-kira tanggal berapa? Mungkin sudah lupa juga kalau masih hidup. Anak Bang Mur berapa Bang Mur? Berapa? 2. Yang anak pertama tanggal berapa lahirnya? Anak kedua? Tanggal 3. Masih ingat itu.
Pak Kadus, Pak Kadus. Ada berapa anak ya Pak Kadus? 2. Anak pertama tanggal berapa lahir? Tanggal 6. Alhamdulillah masih ingat. Tapi ada yang lupa Pak. Anak 3 tanggalnya nggak ada yang ingat. Padahal baru 3 tahun 4 tahun itu. Ya kayak gitu Pak. Makanya Rajepan ini juga tanggalnya nggak pas Pak. Dan kita tidak harus yakin dengan tanggal itu. Yang kita dianggap kafir itu kalau kita tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Nggak bersama tanggal tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita yakin Isra Mi'raj itu ada. Itu saja. Itu saja Pak. Tapi yang paling bagus besok Kang Imam kalau ngadakan kalau bisa bulan Rajab. Itu loh. Kalau bisa ngadakannya bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab? Karena bulan Rajab itu Bapak Ibu, itu bagian dari bulan-bulan haram. Bulan haram Pak. Kan dalam setahun itu ada 12 bulan, ada 4 bulan yang bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Satu, bulan Zulkifli, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kalau orang Jawa biasa nggak apal ini. Apalin deh, Sawal, Longkang, Besar, Suro, gitu kan? Mulut, Bado mulut, jadi lawar, Recep, coba dilakir, Recep, Ruah, Poso, kan ini kan apalin kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ada satu bulan yang terpisah Pak, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan ini fadilahnya itu kalau kita berbuat yang baik Bapak Ibu pada bulan-bulan haram yang 4 ini, pahalanya itu 70 kali lipat. 70 kali lipat. Kalau hari-hari biasa 10 kali lipat. Siapa yang ngasih ini? Panitia? Berapa harganya Pak? Berapa harganya? Kak Imam, piro iki? 6.000. 6.000 itu kalau bulan-bulan lain Pak, itu tingkatannya 10. Berarti berapa pahalanya? 60. Kalau nanti kita pada bulan haram tingkatannya 70, berarti berapa? 420. Itu Pak. Makanya kalau bisa ngadakan kayak gini, yang ngasih bakwan, 1 bakwan berarti hitungannya 70 bakwan. 1 roti hitungannya 70 roti. Kalau hari biasa tidak, 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha wa manja abis sayyiati Waman jaa bisayati falahu apa? Waman jaa bisayati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Meh lali. Karena wis tuwek oke lali ini. Siapa yang bikin kebaikan Pak pada biasa, 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau berbuat 1 kesalahan dibalas 1. Ya begitulah baiknya Allah itu Pak. Baiknya Allah itu kayak gitu. Makanya kira-kira peluang masuk surga itu lebih besar mana dengan peluang masuk neraka? Kira-kira Pak? Kira-kira? Bu, peluang masuk surga masuk neraka besar mana? Besar mana? Masuk surga Bu, 1 sedekah dibalas 10, 1 kesalahan dibanjar cuma 1. Makanya kalau ada orang Islam masuk neraka juga, kimbuh goblok tingkat piro lah ya. Lah kok masuk neraka juga? Itu kacau itu. Lah balasannya yang kayak gitu, 1 kebaikan balas 10, 1 kejelekan dibalas 1. Maka insya Allah Pak, kita orang mukmin ini meyakini kita semua akan masuk surga. Insya Allah, selagi niatnya karena Allah. Insya Allah Pak, selagi niatnya karena
Allah. Tapi kalau enggak niatnya karena Allah, yang tidak dapat. Bapak Ibu, dalam seharian kita ini Pak, yang paling banyak itu sunnah, mubah, makruh, haram atau wajib? Yuk Kang, satu hari ini yang paling banyak kita kalau hukumnya wajib, haram, makruh, sunnah atau mubah, mana yang banyak? Wajib. Coba hitung. Yang wajib 1, sholat zuhur. Meneh, bersolat zuhur ngapain? Bersolat zuhur ngapain? Zikir. Apa hukumnya? Sunnah. Berzikir? Kerja. Apa hukumnya kerja? Mubah. Berkerja? Turu. Apa hukumnya turu? Mubah. Berturu apa? Ngopi. Apa hukumnya ngopi? Mubah. Kau sholat asar. Asar lagi wajib. Bareng asar main poli. Apa hukumnya? Mubah. Bermain poli ngapa meneh? Adus. Apa hukumnya? Mubah. Kira-kira mana yang banyak? Saya pastikan ibu-ibu ya, kita sehari ini yang paling banyak itu mubah. Nah, sehari ini Pak yang paling banyak kita ini mubah. Wajibnya itu cuma 5 kali sehari. Itu wajib kan sedikit. Sunai piro ini dikerjani kuwi. Sing paling banyak mubah. Ngaji apa hukumnya nih? Pengajian nih. Sunnah. Oke, 1 sunnah. Nanti balik apa hukumnya balik? Mubah. Bermubah berbalik apa nih? Turu. Apa hukumnya turu? Mubah. Tak turu delok-delok bojo. Apa hukumnya delok bojo? Hah? Wajib. Asal itu wajib. Wajib Ustaz. Tapi wajib walaupun enggak wajib, pokoknya wajib gitu. Data apa lagi? Bangun. Apa lagi? Ya kayak gitu, Pak. Makanya Bapak Ibu, apa arti mubah itu? Apa mubah? Mala yuthabu ala fi'ihi wala yu'aqabu ala tarkih. Nah itu loh, di usul fikihnya kayak gitu. Mala yu'aqabu ala fi'lihi wala yuthabu ala fi'lih. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira rugi gak nih? Main poli nggak pahala, madang nggak pahala, ngopi nggak pahala, apa nih mancing nggak pahala, rokok ora pahala. Top 1 sholat lagi pahala. Rugi nggak? Hasil harinya itu rugi nggak? Rugi Kang, rugi. Makanya supaya ini tidak mengandung kerugian Bapak Ibu, yang mubah-mubah ini, nah, yang mubah-mubah harus diniatkan ibadah karena kayak gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, kerja cari karuniai Allah. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim, main poli untuk sehat iso ibadah karena Allah. No. Jadi nanti yang mubah itu setiap hari kerjakan Pak, nanti enggak ada yang sia-sia. Kalau enggak banyak ruginya Pak. Pantes lah umur 60 tahun sing dihitung karo Allah rupane kur salat fardhu tok. Liyane kur seneng-seneng ora niat karena Allah. Padahal cari duit apa hukumnya? Mubah. Harusnya pahalanya besar kan? Tapi kalau niatnya kur cari duit yang enggak dapat pahala Pak. Ngoten kan? Insyaallah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj, Bapak, rata-rata para ulama mengatakan Isra itu Pak, Isra Mi'raj itu adalah karena kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah itu untuk dihibur Pak. Rata-rata kayak gitu. Semuanya ulama ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena Rasul pada waktu itu sampai tahunnya itu dalam sejarah Kang disebut dengan Amul Husni. Apa Amul Husni ini? Hari duka cita. Padahal syaratnya Nabi Pak atau wali-wali itu dia tidak akan sedih itu. Pasti nggak sedih Pak. Yang sedih kan yang kayak gini nih. Duit tinggal sedikit sedih, bentak istri sedikit sedih gitu kan? Iya kan? Nggak ada kopi sedih, diomongin tetangga dikit sedih. Itu kan kita aja Pak. Nabi itu anti sedih, nggak sedih Pak. Wali aja nggak sedih. Tapi dalam sejarah tahun itu Pak, itu memang Amul Husni,
Memang tahun-tahunnya sedih Rasul. Kayak apa kira-kira sedihnya, Pak? Kalau Rasul saja sudah sedih, kayak apa kira-kira sedihnya itu? Amul husni. Kenapa sedihnya? Satu, pertama ditinggalkan pamannya Abu Thalib. Yang kedua Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kenapa disedih Rasul, Bapak Ibu? Karena memang betul-betul dialah yang mendukung dakwah Nabi. Siti Khadijah itu, Bu, kaya itu sepertiga kekayaan Arab tuh untuk Siti Khadijah semua itu, Bu. Tapi pas nikah dengan Nabi habis, Bu, habis dikasih Rasul untuk dakwah habis. Sampai-sampai waktu Khadijah itu meninggal, dia sampai minta serbannya Rasul itu. Untuk apa? Untuk kawin kapan? Habis, Bu. Kira-kira kalau kayak gitu, mamanya Pak Pengulu punya istri kayak itu, sayang nggak Pak Pengulu? Sayang punya istri kayak gitu? Sayang kan? Langsung ngomong Pak Pengulu nanti, makanya Bu, biar suami sayang sama dengan Khadijah, gitu kan? Mau, Bu? Mana istri Pak Pengulu? Bapak, kalau ada istri kayak itu sayang nggak? Sayang. Nanti ngomong sama istrinya, Ibu supaya sayang suami itu seperti Khadijah, dengan syarat Bapak juga harus seperti Nabi Muhammad, begitu. Ini enggak, istrinya disuruh macam Siti Khadijah, bapaknya macam Abu Lahab. Ini persoalannya. Ya nggak imbang lah. Terus Bu ya taat sama suami, masak yang bagus gitu kan? Iya. Kalau suaminya taat, kalau ibu kayak gini, Pak, punya istri Muhammad juga nggak sayang itu istri kayak gini, Pak. Tapi yang suaminya kayak gini sayang lah. Dikasih duit korgo rokok aneh deh. Bapak Ibu, sayangnya kayak gitu, Pak. Sehingga memang Rasul itu ketika ditinggal oleh Siti Khadijah itu memang betul-betul ketinggalan. Sampai memang betul-betul dia agak sedih betul. Bayangannya gimana nanti dakwah ini? Kayak gitu loh, Pak. Kenapa? Karena memang menunjang dakwah. Ibu juga kalau ngasih suami duit-duit, Bu, kira-kira untuk suami tapi untuk dakwah sayang nggak, Bu? Sayang nggak? Untuk bangun masjid sayang kira nggak? Kan nggak juga kan? Ini seolah macam Khadijah, Pak. Kalau suaminya macam Muhammad yang nggak kayak gini. Kalau kayak gitu mesti sayang lah istrinya ngasih duit kayak gini nih. Untuk apa dikasih ya kayak gini kan? Seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga memang Bapak Ibu, Rasul tuh memang untuk dihibur. Dihibur, Pak. Hibur. Sampai Allah tuh bilang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Sampai Bapak Ibu, Allah itu memanggil Rasul itu tidak dengan nama. Itu ciri-ciri orang mulia, Bapak Ibu. Orang besar itu biasanya tidak pernah disebut nama. Biasanya orang besar itu disebut gelarnya. Biasanya. Coba kita nyebut Pak Pengulu, yang terhormat Rohmat, berani? Berani? Nggak berani kan? Nggak berani. Yang terhormat Bapak Penghulu Berumbung Baru, itu kan? Itu ciri yang besar itu. Yang terhormat Ali Murtado, berani? Langsung nggak nikah. Pasti yang terhormat Bapak KUA, gitu, Pak. Biasanya kalaupun dia disebut namanya, biasanya dia juga disebut gelarnya. Yang terhormat Bapak Penghulu Berumbung Baru, Bapak Ar-Rahman. Biasa kayak gitu. Yang terhormat Bapak Bupati Muhammad Al-Fedri, MSI, gitu kan? Begitu, Pak. Jadi Rasul itu juga tidak pernah disebut nama. Jadi Allah itu nyebut Nabi itu nggak pernah nyebut nama, Pak. Karena nyebut nama itu termasuk, kalau kita itu kurang bagus. Coba, Bu, Ibu manggil mertua Ibu, namanya si Zulfikar. Zulfikar, makan, berani? Berani? Enggak kan? Nyebut apa kira-kira? Pak, sudah makan, gitu kan? Makanya kita ini Bapak Ibu sampai ketularan kayak gitu. Kita ini, terutama orang-orang Nahdien ini,
Sampai nggak pernah itu nyebut Nabi itu nama toh, nggak berani dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggak usah Sayyidina, nggak oleh. Ditambah malah Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina. Nggak pakai, malah baca Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana. Saya panjang kayak gitu Pak. Kenapa? Saya sendiri kadang yang nggak sanggup nyebut Allahumma sholli ala Muhammad itu. Karena Allah sendiri juga tidak pernah langsung menyebut nama. Itulah Allah Pak. Memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dia langsung menyebut nama. Mesti dia menyebut gelarnya. Termasuklah Abdun ini, bi abdi. Jadi Nabi itu di Isra Mi'rajkan itu langsung dengan fisiknya Pak. Ada nyebut cuma ruhnya saja. Kalau ruhnya saja itu namanya bukan Abdun. Ruhnya bukan Abdun. Abdun itu ya fisik dan juga ruh itu. Kalau ini coba, kalau ruh saja apa namanya Pak? Ya ruh ya. Kalau ruh tanpa, kalau fisik tanpa ruh apa namanya? Ya mayat. Bahasa Abdun ini memang ruh dan fisik Pak. Jadi Nabi itu perginya meruh sekaligus fisiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya memang banyak yang tidak percaya. Kenapa? Tapi kita alhamdulillah Bapak Ibu, kita termasuk orang-orang yang gampang percaya. Dengar nggak pernah, nampak nggak pernah, ngobrol juga tidak pernah. Tapi percaya kan? Percaya adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, supaya Nabi ini kuat Pak, makanya Nabi itu sebelum sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa itu Pak, keliling-keliling dulu Bapak Ibu. Keliling di Bukit Tursina. Tursina itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Apalagi mampir ke Madinah. Madinah dulu namanya Thayyibah. Bukan Madinah namanya. Kemudian mampir lagi di mana? Di Bethlehem. Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa. Tujuannya apa? Supaya nanti kuat Pak. Kita ini kan kadang butuh orang, butuh semangat. Coba kalau saya Pak Kadus, pusing betul. Bagaimana caranya Pak pusing Pak Kadus? Jalan-jalan lah, tengok sama-sama Kadus. Tuh kan kerjanya Kadus kayak gitu kan? Gitu kan? Kuat nggak mentalnya? Gajinya dikit, kerjanya banyak, aduan orang mencuri dia, orang berzina dia, orang tabrakan dia juga, tengkar suami istri dia juga, gitu kan? Kira-kira kuat nggak? Kira-kira kuat. Makanya Nabi juga itu dijalankan yaitu ini Muhammad, tengok itu, ini Musa, kayak gini, ini Nabi Isa, kayak gitu juga. Jadi kalau kita nanti sudah sama teman berkuat. Makanya ibu-ibu yang pusing Bapak, kalau nanti dengan suaminya ajak jalan, yakinlah itu. Ngajak jalannya itu jangan diajak jalan kepada orang yang lebih mapan. Nah, itu nanti Bapak adab sendiri. Delok Pak lagi. Sak tunggale lagi podo-podo teran, tapi wis maju lho Pak, omahe api. Mobile api, ini kan. Kayak gitu. Itu nanti ajak jalan-jalan Pak. Ajak jalan-jalan kawan-kawan yang seleting, kan? Ijik kaya ngene, omahe rong api, mobile ya ngerong api, ondane ijik reneng lampune. Kayak ngono kan? Kan kuat kan? Iya Pak, alhamdulillah. Kayak gitu Pak. Nabi itu ya kayak gitu loh. Disuruh jalan-jalan supaya nanti dia bisa membandingkan. Yang sedih itu tidak cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dulu juga sedih kayak gitu untuk membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kok asik gigol-gigol wae iki. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak target utama itu Bapak Ibu sebenarnya hanya untuk menjemput sholat Pak.
menjemput sholat. Sholat yang kita kerjakan ini, dulu pertama semua sudah cerita sama Ustaz itu, kan cuma dulu kan 50 waktu nih Pak. Bayangkan 50 waktu. Kalau sempat 50 waktu cari muadzin aja susah itu. Coba Bang Zamri menawarkan, Bapak Ibu sekarang kita membuka pendaftaran muadzin, gajinya 2,5 juta. Banyak yang daftar gak kira-kira? Banyak. Cuma azannya 50 kali. Ada yang daftar? Ada yang daftar? Bentar, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar kan? Mesti nggak sanggup Pak, meskipun 2,5 juta gajinya. Meskipun 2,5 juta gajinya, kalau azannya 50 kali mesti nggak sanggup itu Pak. Bentar-bentar azan, bentar-bentar azan. Nabi itu sampai 9 kali naik turun Pak. Naik sekali kurangi 5 tinggal 45, naik sekali lagi kurangi 5 tinggal 40, naik lagi. Terakhirnya tinggal 5 kali. Berapa kali dia naiknya? 9 kali. Setiap naik dikurangi 5. Terakhir inilah Pak, kiling 5 kali. Tapi 5 kali ini pahalanya sama dengan yang 50 kali. Itu saja Pak, banyak yang nggak mau sholat. Katanya Nabi naik lagi, habis dikurangi. Itu yang nggak mau sholat itu. Kok nggak sholat Pak? Ya Nabi kan naik lagi, habis nggak sholat habis. Itu yang nggak mau sholat itu. Katanya Nabi naik lagi kan. 5 kali Pak, cuma 5 kali saja. Allah wajibkan kita itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, setiap 24 jam. Apa tujuannya Bapak Ibu kita memang disuruh sholat betul? Ini Pak. Ini pas nih. Harapannya kan ini Pak. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, supaya kita ini memang meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan takwa. Memang Bapak Ibu, takwa ini memang bisa dibentuk dari sholat dulu. Yakinlah, orang yang tidak mau sholat Bapak, mesti puasanya itu enggak. Yakin? Ada enggak orang yang enggak mau sholat tapi puasanya rajin? Ada enggak? Ada? Pandai Bu? Kalau Bapak enggak mau sholat, kira-kira puasanya rajin enggak? Enggak. Pokoknya intinya sholat. Kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah nanti yang lain bagus. Makanya sholat itu usahakan khusyuk. Apa khusyuk itu? Fokus Pak. Sehingga para ulama-ulama fikih itu untuk membentuk orang sholatnya khusyuk Pak, sampai dibikin itu syarat-syaratnya. Apa ini Pak Gadus? Lepas. Sampai dibikin Pak, supaya sholat khusyuk. Di antaranya apa Pak? Jangan pakai tempat yang bergambar-gambar, ya kan? Kemudian pakai baju yang polos. Kenapa? Itu sampai kayak gitunya Pak pada hari itu supaya kita sholat khusyuk. Karena kalau kita pakai baju yang warna-warni itu biasanya tidak khusyuk. Sudahlah, sholat khusyuknya nggak dapat. Depan, sholat kayak gini. Depan kawannya, duduk belakangnya ini. Semen 3 roda, jaminan mutu kekuatannya. Yang belakang baca kira-kira enggak? Baca Pak. Makanya kita itu memang disuruh khusyuk sampai kayak gitu Pak Rizky. Pakai baju polos yang tidak berwarna rapi, supaya nggak seperti mikir, nggak seperti mikir yang enggak. Apalagi kita tengah sholat, gambar ini coblos nomor 2 dijamin sejahtera. Yang dagang mikir kan? Kayak gitu Pak. Makanya Imam Abdul Aziz Abdus Salam itu sebenarnya khusyuk itu gampang saja Pak. Cukup 2 saja. 2 saja kalau bisa. 1. Nanti soal kalau khusyuk takkannya dulu itu. Untuk sholat khusyuk pertama tahu maknanya. Makna yang kita baca. Ini paham apa yang kita baca ini?
Ibu, halo, Ibu, coba sama-sama tepuk semangat, tepuk semangat, 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 1, 2, 3, tepuk semangat, udah, semangat. Ibu, paham yang kita baca itu soalnya, Bu? Kalau kita sudah paham, insya Allah Bapak Ibu nanti musuhnya dapat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala dengan pujiannya. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rob, ampuni aku, warhamni, kasih aku, warhamni wajibuni, cukupi aku, warfa'ni, angkat derajatku, apalagi wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Insya Allah Pak, kalau kita sholatnya dapat maknanya itu dapat urusannya. Makanya yang tidak dapat maknanya ini Pak, imam jangan lama-lama sholatnya. Ini yang tidak dapat artinya Pak, sholatnya jangan lama-lama, malah nggak khusyuk. Karena kita ini terbalik Bapak Ibu. Pas sholat sendiri cepat betul. Pas sholat jamaah lambat betul. Itu terbalik itu Pak. Pas sholat sendiri suratnya hal ataka hadithul rasyiyah wujuhun yawma idin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pas sholat sendiri inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu terbalik. Yang disuruh itu Bapak Ibu, kalau sholat sendiri disuruh panjang. Kalau sholatnya berjamaah ukur itu, jangan panjang-panjang. Tengok jamaahnya juga sudah tua-tua kayak gini kan. Yang mau kentut juga kan, yang sudah punggungnya sakit, yang sudah kena reumatik. Yang disunahkan itu kalau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi imam yang sunnah itu pendek saja, tengok Pak. Saya kalau di dalil Pak, kalau khutbah di BOB itu aja sering khutbah ke BOB. Kalau saya yang khotib menjadi imam setengah jam putus itu. Saya tengok itu. Kalau ada jamaah yang sholat Jumatnya dia pakai celana levis, jin, itu mesti musafir, saya kira. Itu mesti musafirnya. Ini nggak bisa lama-lama ini. Ini cuma mampir aja ini. Kewajiban. Tapi kalau nanti rapi dia pakai sarung, pakai serban, pakai peci, ini orang tempatan ini. Ini boleh agak lama-lama ini. Kayak gitu. Kayak terbalik Pak. Harusnya kayak gitu. Makanya yang ditegur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika jadi imam itu bukan yang cepat, tapi yang bukan yang lambat. Yang mana? Bukan yang cepat, tapi yang lambat. Jangan terlalu lambat kita menjadi imam karena mengganggu jamaah. Tengok itu. Kalau di pondok lain Pak. Kalau pondok kami itu lain. Syarat menjadi imam bagi yang menghafal Quran dilarang. Yang jadi imam itu juz 30. Dilarang itu. Haram hukumnya. Jadi dia terpaksa punya ayat-ayat dalam itu Pak. Bagi yang tidak hafal Quran dilarang bak bunga ke bawah. Minimal an-naba sampai Tuhan. Itu di pondok kita tahu orang-orangnya. Kalau kayak ini nggak bisa Pak. Kenapa? Nanti tidak khusyuk. Kalau sudah tidak khusyuk nanti sholatnya itu. Jadi nilai sholat itu nanti tidak dapat. Nilai sholat tidak dapat, dia tidak merasa nikmatnya sholat sehingga nanti sholat hanya ada menjadi masalah. Jika gara-gara sholat lama-lama, aku kerjanya terlambat kan gitu kan? Gara sholat lama-lama, imamnya lama-lama. Sehingga nasihat terlambat masuk kerja. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Kemudian insya Allah Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapat nilai takwa itu Bapak Ibu, hidupnya nanti kita tenang Pak. Dan harus diingat bahwa Bapak Ibu, ketakwaan itu Pak tidak ditengok dengan yang depan-depan kayak gini Pak. Ini kan simbol-simbol saja, simbol-simbol Pak. Kita nggak tahu itu yang gaya cuma leneh-leneh itu lebih takwa, nggak tahu itu, karena takwa itu meletaknya di dalam hati. Bapak pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni? Pernah? Pernah Pak? Ibu pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni? Yang direkom oleh Rasul itu Pak, kalau jumpa Uwais Al-Qarni, minta doanya, karena doanya mustajab. Bayangan Bapak Ibu siapa Uwais Al-Qarni itu? Ahli agama? Enggak. Ulama? Enggak juga. Tokoh masyarakat? Enggak. Tokoh adat? Enggak juga. Bahkan sampai tidak terkenalnya Pak, orang kampungnya dia enggak kenal siapa Uwais Al-Qarni. Enggak kenal Pak, saking biasanya itu orang. Cuma ada 3 amalan Uwais Al-Qarni itu Bapak Ibu, yang sampai dia itu dianggap oleh Rasul kalau jumpa dengan dia minta doanya, karena doanya mustajab. 1, Uwais Al-Qarni itu Pak, pertama sangat cinta kepada Rasul Pak. Meskipun dia sendiri nggak pernah jumpa dengan Rasul, karena dia itu menjaga mamanya. Mama Uwais itu luar biasa Pak. Kalau kita jaga mama itu paling top. Minta makan, iya kan? Minta minum. Uwais Al-Qarni Pak, mamanya minta gendong kemana-mana. Minta gendong sampai bekas-bekas itu Pak. Uwais Al-Qarni itu kemana-mana minta gendong. Ada nggak emak kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak gendong Pak. Sehingga Uwais itu kalau ketemu dengan sahabat-sahabatnya pergi ke Madinah, Uwais tadi saya berjumpa dengan Rasul, nangis dia Pak. Nangis dia. Karena sebenarnya dia juga ingin ketemu dengan Rasul. Pernah aja sekali berangkat jumpa Rasul itu, sampai di rumahnya supaya Rasul nggak ada. Pas keluar dia langsung balik, Aisyah saya nggak bisa jumpa Rasul karena mama saya nunggu. Pas Uwais balik, Rasul datang, kata Aisyah, Rasul tadi ada yang datang. Oh itu Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi nggak jumpa orangnya tapi bisa nebak. Kira-kira yang ngasih tahu siapa? Siapa yang ngasih tahu? Kalau orang sekarang mesti bilang, Rasul ini mesti ini. Yang bisi itu jinnya kan? Kok Rasul tahu siapa nama yang mesti itu jinnya yang dibisikkan? Enggak, malaikat jin dibisikkan. Tadi yang datang Uwais Al-Qarni. Sejak itu nggak pernah jumpa Rasul dia Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, Uwais Al-Qarni ini amalannya yaitu orang zuhud. Apa zuhud itu? Pokoknya dengan dunia ini dianggap cuma di tangan saja Pak. Dia punya sifat, ya Allah, saya pokoknya enggak mau dituntut gara-gara saya masih menyimpan makanan, sedangkan tetangga saya sudah ada yang tidak makan. Jadi Uwais Al-Qarni itu Pak, kerja hari itu dia habiskan hari itu, kerja hari itu dia habiskan hari itu. Kalau nggak habis disedekahkan. Yang penting berangkat pagi cari rezeki, sore dah habis. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Ini cerita aja ini. Ada yang sanggup? Bapak nggak usah kelas itu lah, atau berat kan? Ada yang nggak sanggup kan? Kayak gitu Pak. Sehingga makanya ketika Rasul SAW itu wafat, digantikan selanjutnya oleh Umar, setiap ada orang yang datang dari kampungnya Uwais itu Pak, Umar pasti tanya itu, di antara kalian ada yang namanya Uwais? Gak ada. Besok datang lagi, ada yang namanya Uwais? Gak ada. Lama-lama itu geram kan, jadi tanya itu kan, Rasulullah saya tanya Uwais siapa Uwais itu? Rupanya Uwais itu Pak kerjanya itulah, kalau cari makan di tempat-tempat tong sampah. Kadang-kadang juga tidak sempat sholat berjamaah, Jumat juga tidak, karena bajunya sudah tidak ada. Tapi takwanya luar biasa Bapak Ibu. Makanya kita ini Bapak Ibu jangan terlalu merasakan seakan-akan ini takwa, betul enggak? Jangan-jangan yang itu tuh.
Kamu orang kampung, ilmunya nggak banyak, tapi dekat dengan Allah itu lebih takwa. Bisa jadi ya kayak gini nih. Yang ngobrol kayak ini belum tahu ini. Belum tahu. Bisa jadi Kang Albis, Kang Basir, Pak Kadus itu yang dia oleh Allah takwanya lebih ini. Bisa jadi Kang Imam yang ngobrol belum tahu. Makanya takwa itu siapa yang berdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau sudah kayak ini Pak Ibu, nanti dia membentuk perjalanannya itu, bentuk nanti akhlaknya itu. Bisa terjadilah nanti bahwa sholat itu betul-betul dia membentuk ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berapa menit lagi? Sekitar 15 menit lagi. Ini udah ngantuk Pak Imam. Saya nggak paling lucu kalau ceramah. Saya nggak paling lucu kalau ceramah saya. Padahal saya kalau di rumah lucu juga. Kalau ngobrol saya lucu, pas ceramah saya nggak bisa lucu saya. Makanya saya kalau di MW itu kadang grup paling lucu. Siap itu MWC Dayun itu. Tapi kalau ceramah saya nggak bisa lucu juga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya sholat ini harus betul-betul dijaga Bapak Ibu. Betul-betul dijaga. Karena kalau kita sudah tidak sholat itu, betul-betul yang lain juga memang tidak bagus. Insya Allah, kalau kita nanti sudah betul-betul melaksanakan sholat, cinta kita kepada Allah, ya kan? Cinta kepada Rasul isatullah. Kenapa? Ya kayak gitu Pak. Pokoknya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sholat ini, ibadah ini jangan dijadikan kesuksesan di dunia. Jangan. Rugi Ustaz. Sholat terus, tahajudan terus, tapi hidupnya miskin. Ada gitu? Ada. Itu orang kafir yang nggak sholat malah kaya. Yang nggak berangkat masjid hidupnya kaya. Ini yang sering sholat miskin aja doanya kayak gitu. Ada yang mikir kayak gitu? Ada? Aneh. Akhirnya sholatnya malas. Kenapa? Karena sholatnya dihitung kalau bisa yang sholat tuh kayak Allah nggak adil Ustaz. Yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin zikir, rajin yasinan kok malah miskin. Kayak sekarang anak masjid malah hidupnya senang lenang. Bapak Ibu, ibadah ini tidak untuk cari itu. Tidak cari itu. Ada dua sifat Allah Pak. Yang itu dikasih di dunia, nanti di akhirat kita dapat bagiannya. Sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Rahman itu Bapak Ibu, yang sifat Rahman itu semuanya dapat. Siapa yang kerja dapat. Yang sholat makan kan? Yang nggak sholat makan juga. Yang puasa makan. Yang nggak puasa makan juga. Yang tukang zina kaya. Yang menjaga kehormatannya malah miskin. Ada kan? Ada. Yang rajin ke masjid miskin, jangan masjid malah kaya. Ada kan? Itu sifat rahmannya Allah. Allah akan kasih siapapun yang berusaha di dunia ini, baik kafir maupun mukmin. Burung yang cuma terbang-terbang makan, cacing yang dalam tanah juga makan. Kita yang bekerja makan, yang tidak bekerja nggak makan. Yang kafir rajin bekerja kaya, yang muslim tidak rajin bekerja miskin. Biasa kayak gitu. Karena yang berjam dunia ini baru apa? Sifat rahmannya Allah. Itu saja. Tapi nanti ada Pak. Ada. Rahmannya Allah ini nggak ragu. Memang nggak dikasih sama orang lain. Rahmannya Allah sudah habis. Rahmannya Allah sudah habis. Kapan? Karena kalau itu yang berjalan cuma rahimnya Allah. Tapi kapan rahimnya Allah berjalan? Nanti. Ketika sudah kiamat. Yang dulu kaya tapi nggak sholat, nggak masuk. Yang dulu tidak kaya rajin sholat, masuk. Pokoknya ukurannya siapa yang ibadah masuk, yang kaya nggak masuk. Tapi kapan itu? Setelah hari kiamat. Kalau belum kiamat,
Ya belum. Ya belum. Kalau mau menikmati pahalanya sholat, sedekah, haji setelah mati. Kalau mau cepatlah hukum mati. Insya Allah nanti dapat itu. Cepat mati. Nanti udah mulai itu. Nikmatnya sholat kayak gini, ya kan? Nikmatnya puasa kayak gini, nikmatnya sedekah kayak gini. Tapi itu kapan dinikmati? Dinikmati ketika sudah meninggal dunia. Makanya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti kalau kita sudah wafat, baru Allah cukupkan pahala-pahala kita itu. Yang sedekah nampak balasannya sedekah. Yang rajin sholat nampak pahalanya rajin sholat. Yang tidak mau sholat nampak siksanya tidak sholat. Begitu Pak. Tapi itu dinikmati setelah hari Kalau sekarang sama aja Pak. Yang sholat tidak sholat kadang-kadang sama. Yang sholat malah miskin, yang tidak sholat malah kaya, itu biasa di dunia kayak gitu tuh. Makanya kita ini ibadah bukan cari itu. Kalau mau cari kaya ya kerja, bukan sholat. Kalau mau cari mobil ya dosa, bukan cari di sholat. Karena sholat kita nggak akan dapat itu. Sholat ini nanti terakhirnya ketika kita sudah kiamat baru kita dapat pahala melaksanakan sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita yang kumpul di sini, mudah-mudahan meskipun kita lambat ini sudah bulan Sya'ban, tapi bulan Sya'ban juga ada hikmahnya Pak. Siapa yang beramal pada bulan Sya'ban itu lipatannya 700 kali. Ini dalam kitab Durratun Nasihin yang oleh kaum sebelah dianggap kitab-kitab yang banyak hadisnya dhaif itu. Tapi itu bagus. Saya sering baca itu. Kalau bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita berbuat amal pahalanya 70. Kalau bulan Sya'ban 700. Kalau bulan Ramadan 1000. Karena Lailatul Qadar. Berada manfaatnya? Saya kira sudah 1,5 jam. Jangan lama-lama karena ceramah itu seperti obat. Kalau banyak-banyak nanti juga akan overdosis, nggak bagus juga. Langsung doa. Kita akhir dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan ini ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salli hadhihi jamaah wa sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Habiballah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatana ziyadatan min kulli khair waj'al mautana rahatan min kulli syarr. Allahumma ar-rahmata wal maghfirata was sakinata was sa'adata li hadhihi al-jamaah. Allahumma ar-rahmata wal maghfirata was sakinata was sa'adata li hadhihi al-qaryah. Ya muqallibal qulub, qallib qulubana ala dinika wa bi ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang lebihnya, tidak ada manfaatnya dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.